Lakukan amalan dulu, baru setelah itu istighfar dan berdoa. Lakukan amalan dulu. Coba lihat, kita melaksanakan mau berdoa, sedekah. Dan dengan sedekah itu doa kita jauh lebih dekat dengan Allah dan jauh lebih makbul mustajab sisi Allah SWT. Salat dulu, baru setelah itu istighfar, kemudian zikir, berdoa. Ya, bukankah begitu amalan kita selama kita lakukan? Cobalah kita berpuasa dulu seharian, kemudian sorenya kita berbuka, setelah itu kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah, salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Saudara dan sahabat tercinta, Ramadan adalah panggung pesta amal. Ramadan adalah puncak daripada seluruh peluang, dan kita sedang berada di Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang tidak memasuki Ramadan ini dengan sebenar-benarnya ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan semangat yang berapi-api untuk menjadi peraih dan pemenang piala orang-orang yang terbanyak meraih pahala dan ganjaran ridha serta cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan pernah kita melupakan, berbagilah kita demi mengupgrade dan melakukan akselerasi amal soleh kita di dalam bulan Ramadan ini dengan saudara-saudara beriman kita yang fuqara dan masakin. InsyaAllah ta'ala kita akan berbagi untuk mereka dalam memberikan kegembiraan, kebahagiaan berupa sembako yang insyaAllah ta'ala kita akan distribusikan kepada mereka. 200.000 per satu orang, dan ini akan menjadikan kegembiraan mereka menjalani Ramadan, buat iftar, buat makan malam, dan buat sahur mereka. Dan kami juga mengajak dan mengimbau kepada kita semua agar memberikan iftar berbuka khusus kepada para penghafal Quran kita, kepada anak-anak santri kita yang sedang belajar menuntut ilmu agama Allah dan juga berjuang menjadi para hufazul Quran, dan juga pada guru-gurunya yang jelas mereka adalah alim-alim, orang-orang yang dititipi oleh Allah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita santuni perbukaan mereka ini dengan harapan Allah alirkan pahala orang yang berbuka puasa dan orang-orang yang berpuasa kepada kita. Dan ini enggak tanggung-tanggung loh, bukan orang biasa yang kita berikan bukaan, tapi adalah para penghafal Al-Quran, para guru-guru, para da'i, dan juga warga masyarakat yang dalam proses kita membina mereka saat ini. InsyaAllah per satu orang adalah Rp55.000, dan kita akan memberikan kesempatan per satu hari mulai dari berbuka, makan malam setelah maghrib, dan juga sahur mereka, yaitu untuk 300 orang. Maka saudara-saudaraku, 300 kali 55.000, adakah yang mau mengambil satu hari? Adakah yang mau mengambil 2 hari dengan melibatkan dan membawa keluarga-keluarga beriman kita yang telah meninggal dunia, atau keluarga-keluarga kita yang fakir-fakir amal, yang miskin-miskin amal sementara mereka sudah wafat, atau mungkin kita sendiri yang masih hidup dan kita ingin mendapatkan pendapatan pahala yang sangat besar? Tafadhal, satu hari kita memerlukan sebanyak 300 orang. Baik saudaraku, hadis kita sekarang dari kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah adalah hadis yang kelima. Keutamaan orang yang mengejar atau memburu bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa karena mengharapkan keampunan. Mari kita dengarkan. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lamma faragha Sulaiman bin Dawud alaihi assalam min bina'i Baitul Maqdis. Lamma tatkala faragha
selesai, ya, Sulaiman bin Daud, Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, semoga keselamatan, kesejahteraan Allah limpahkan kepada mereka berdua, min bina'i Baitul Maqdis, dari membangun Baitul Maqdis. Jadi ketika Nabi Sulaiman selesai membangun Masjid Baitul Maqdis, sa'alallaha thalathan, Nabi Sulaiman mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang dimintanya ada 3 hal. Allahumma, jadi ini salah satu di antara sunnah, ya, bukan hanya Nabi Muhammad saja mengajarkan, tapi dari sejak Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, memang begitu tertib amalnya. Lakukan amalan dulu, baru setelah itu istighfar dan berdoa. Lakukan amalan dulu. Coba lihat, kita melaksanakan mau berdoa, sedekah. Dan dengan sedekah itu doa kita jauh lebih dekat dengan Allah dan jauh lebih makbul mustajab sisi Allah SWT. Salat dulu, baru setelah itu istighfar, kemudian zikir, berdoa. Ya, bukankah begitu amalan yang selama ini kita lakukan? Cobalah kita berpuasa dulu seharian, kemudian sorenya kita berbuka, setelah itu kita berdoa. Coba perhatikan semua amalan apa saja diawali memang dengan pemberian amalan yang ditujukan untuk mencari ridha dan wajah Allah SWT. Setelah itu minta, ya. Nah begitu juga Nabi SAW melakukan amalan besar, apalagi kalau kita umrah dan haji, ya. Ini kan amalan besar. Dan apa yang sebenarnya dikejar dalam haji dan umrah itu, di samping ridha, pahala dan keampunan dosa dari Allah, yang paling kita kejar adalah berdoa di titik-titik amalan di mana situ ada umpamanya selepas selesai melempar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, masing-masing setelah melempar itu kita menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah. Begitulah yang kita lakukan selesai umrah, di waktu sa'i, sewaktu selesai tawaf dan sebagainya. Jadi amal dulu baru minta. Nabi Sulaiman beramal dulu. Apa yang beliau amalkan? Membangun Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian barulah berdoa. Apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? 3 hal. Ya, maaf ini sebelum kita masuk doa Nabi Sulaiman. Jadi termasuk di antara amalan yang tercelah, maaf tercelah ini dikatakan Nabi betul-betul mengatakan sesungguhnya nazar itu adalah amalan para bukhala, amalan orang-orang bakhil, amalan orang-orang yang imannya sebenarnya kurang begitu diakui atau dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Loh, kenapa begitu? Karena orang ini belum lagi beramal dan minta duluan. Ya Allah, kalau kau kasih ini, aku baru begini. Kalau kau kasih ini, aku nanti begini. Jadi artinya, minta dulu pada Allah, baru nanti dia beramal. Ini adalah amalan orang-orang yang imannya benar-benar tidak dikatakan, bukan dalam posisi iman yang baik. Kalau iman yang baik, dia tidak akan mau meminta duluan baru beramal. Yang baik itu adalah beramal dulu, beramal dulu, baru minta. Ya, oke. Sekarang 3 hal yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah: 1, hukman yusadifu hukmah. Nabi Sulaiman selalu minta, ya Allah, jadikan keputusan dan hukum yang hamba tetapkan jangan sampai keluar dari keputusanmu, jangan sampai keluar daripada hukummu. Tolong aku selalu, ya Allah, agar setiap aku memberikan hukum, itu adalah hukum yang sesuai dengan apa yang telah engkau ajarkan, engkau tetapkan di langit sana untuk kami jalankan di bumi. Jadi ini permohonan Nabi Sulaiman. Takut betul Sulaiman kalau beliau menetapkan satu hukum, kalau beliau memutuskan satu hukum, sementara hukum itu berbeda dengan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya berkumpul semua orang-orang yang terkaya, terbaik dan paling berkuasa di dunia ini saat ini, Donald Trump, Xi Jinping, tidak ada satupun di muka bumi yang mampu mengimbangi kekuasaan dan kerajaan pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebegitu Nabi Sulaiman bukan hanya diberi oleh Allah kekayaan yang ada di bumi, kekayaan yang ada dalam perut bumi, kekayaan yang ada di laut pun Allah berikan kepadanya. Bahkan hewan-hewan pun, burung-burung berterbangan, semut-semut dan sebagainya, semuanya tunduk dalam pemerintahan dan kerajaan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dengan orang yang sebegitu berada pada puncak kekuasaan, puncak kekuatan dan kekayaan, Nabi Sulaiman takut kalau menyelisihi hukum yang ditetapkannya di wilayah kekuasaannya daripada hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Inilah dia, semakin diberi nikmat semakin bersyukur, semakin diberi oleh Allah titipan kepercayaan semakin dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang benar, ini orang yang beriman, inilah orang Islam yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey, sekarang yang kedua yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi. Apa yang kita uraikan barusan ya. Dan dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kerajaan, berikan aku kekuasaan, berikan aku pemerintahan yang tidak ada sampai hari kiamat seorang pun yang bisa mengimbanginya. Ini permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa sih? Coba ceritakan di muka bumi. Siapa? Bongkar semuanya. Gali semua sejarah mereka yang sudah pernah berjalan atau sekarang yang masih hidup. Siapa sih? Masing-masing satu orang hanya menguasai wilayah kekuasaannya di wilayahnya. Paling-paling Amerika Serikat yang paling luas. Kemudian setelah itu kita lihat pula bagaimana Afrika atau Cina yang sangat luas itu, atau India yang rakyatnya sampai miliaran. Coba sebut, atau Asia Tenggara, atau gabung aja lah semua, gabung semuanya. Raja-raja dan pengusaha-pengusaha mereka yang ada itu kalau sekali lagi ditanding dengan Nabi Sulaiman, jauh masih mereka tertinggal. Okey ya. Dengan ini Nabi berdoa, Nabi Sulaiman, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'atahu amathnatani faqad utiyahuma. Yang dua sudah dikabulkan oleh Allah, yang satu lagi kata Rasulullah belum. Tapi saya memohon dan meminta kepada Allah, Allah kabulkanlah permintaan dan doa Nabi Sulaiman yang nomor 3. Baik, kita lanjutkan kembali hadis tadi ya. Wa alla ya'tiya hadzal masjida ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuh. Aku minta kepada Allah, wa alla ya'ti hadzal masjid, bahwa janganlah sampai ada orang yang datang ke masjid ini, ahadun, siapapun saja, illa la yuridu illa shalah, yang dia niatkan cuma ingin solat di Masjidil Aqsa. Ini hari kami sering, saya ingin dan rindu sekali solat di Masjidil Aqsa. Solat saja yang dia niatkan Masjidil Aqsa. Di hadis yang lain 2 rakaat aja jadilah. Maka kata Rasulullah, la yakhru illa kharaja min dhunubihi, melainkan orang tersebut keluar dari seluruh dosa-dosa yang pernah dia buat dalam hidupnya, kayama waladathu ummuh, seperti orang yang baru saja keluar dari rahim ibunya, bening, ya, bening dari dosa-dosa, putih, belum punya dosa-dosa. Inilah nasib orang yang salat di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ayo saudara, mari sahabat-sahabat, berangkat kita ke Masjidil Aqsa. Mari. Alhamdulillah untuk saat ini, walaupun penjajahnya tetap sama dan negeri itu dan serta masjid kita masih dalam status terjajah, tapi kedatangan kita ke sana dengan niat ikut menguatkan rakyat Palestina dan ikut menjaga kemakmuran dan kelestarian Masjidil Aqsa, insya-Allah kita pahala masuk ke sana, pahala ribat, ya, dan ikut menjaga Masjidil Aqsa serta menguatkan ekonomi rakyat Palestina dengan kita belanja, dengan kita memberi souvenir, dengan kita memakai jasa-jasa mereka, dengan kita menyewa hotel dan transportasi mereka dan sebagainya. Kuat ekonomi mereka selama mereka masih hidup, selama itu mereka masih terus melanjutkan perjuangan, selama itu mereka masih ikut untuk menjaga Masjidil Aqsa kita. Berarti kita punya andil di sana. Ayo kita berangkat dengan niat apa? Macam-macam niat kita. Semua yang kami sebutkan tadi masukkan dalam niat kita, dan niat solat di dalamnya. Solat di dalamnya membuat semua dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita kayauma waladathu ummuh, seperti orang yang baru saja lahir dari dalam perut ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammathnatani, maka yang 2 orang, maka 2 doa Nabi Sulaiman. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, Nabi Sulaiman minta, ya Allah, jadikan hukum yang hamba tetapkan sesuai dengan hukum yang engkau turunkan. Jangan sampai ada hukum dan ketetapan keputusan hamba berbeda. Dan yang kedua, ya Allah, beri aku kerajaan dan kekuasaan yang tidak pernah ada satupun sampai hari kiamat manusia yang bisa mencapai setingkat seperti apa yang kau berikan kepada hamba. Dan dua-duanya kata Nabi sudah Allah kabulkan, ya. Faqad u'tiyahuma, faqad sungguh telah diberikan kepada Nabi Sulaiman 2 hukum, 2 permintaan tersebut. Wa arju ayyakuna qad utiya tsalitsah. Adapun saya benar-benar memohon kepada Allah, saya minta kepada Allah agar doa Nabi Sulaiman yang ketiga apa?
Siapapun yang niatnya datang ke Masjidil Aqsa untuk solat 2 rakaat saja, jadilah, maka dia keluar dari Masjidil Aqsa, semua dosanya diputihkan oleh Allah. Saya, kata Rasulullah, mohon kepada Allah, saya minta kepada Allah. Kalau Rasulullah yang minta, kira-kira gimana? Allah kabulkankah? Pasti. Allah akan ijabah, pasti. Berarti ini doa pasti terwujud, yaitu orang yang datang ke Masjidil Aqsa, doa Nabi Sulaiman dan juga diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini akan mustajab dan pasti dikabulkan, yaitu putih dan bersih. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki, kesehatan, kekuatan, dan bisa berangkat insya-Allah ketika tanah suci bareng bersama Abuya Zulkifli Muhammad Ali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.